Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali sekarang di hadapan saya ada saudari Natasha Angelica, betul ya? Ya betul. Ditemani oleh kakak kandungnya, siapa namanya? Ryan Gary. Hah? Ryan Gary. Mas Ryan, Mbak Ereni. Ereni. Nah, pada hari ini Natasha ini datang ke studio Graha Mall Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul. Betul? Betul. Baik, nah seperti biasa, saya harus tanya dulu nih. Ini prosedur nih, SOP nih ya. Saya mau tanya, Natasha mau memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Enggak, atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, enggak dipaksa-paksa sama kakaknya? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, orang tua sudah tahu Natasha mau masuk Islam? Kebetulan belum. Oh belum? Memang belum dikasih Belum. tahu? Oke. Rencana mau kasih tahu kapan? Besok sih kemungkinan baru ngasih tahu. Oke, kira-kira kalau orang tua tahu reaksinya akan gimana? Ini katanya udah mau duluan nih. Ya, upaya diusir lah sih. Tapi diusir seminggu ya, ntar seminggu balik lagi gitu. Balik lagi. Artinya mereka nggak sampai yang apa namanya sampai ke fisik atau apa enggak kan ya? Enggak. Oke. Tujuan saya nanya yang masalah orang tua kenapa? Bukan berarti Natasha harus minta izin, bukan ya. Orang mau masuk Islam itu hanya butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebagai anak hanya perlu memberitahu orang tuanya saja. Tapi kalau misalnya sampai nanti orang tuanya marah, terus apa namanya? Nangis-nangis gitu misalnya, tolong dijawab atau apa namanya direaksi dengan cara yang paling lembut. Ya. Nanti Natasha juga harus bisa membuktikan ke orang tuanya setelah Natasha memeluk Islam jadi lebih baik dari kemarin. Yang sebelumnya sudah sayang dan hormat sama orang tua, sekarang harus lebih sayang, lebih hormat ke orang tua. Ya. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang harus dijalankan. Ya, setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu. Yang kalau mampu kalau naik hajinya aja. Ya. Sholat, zakat, puasa itu wajib. Oke, apakah Natasha berjanji untuk sebaik-baiknya melakukan syariat-syariat ini? Iya, jadi. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada yang menghalangi Natasha untuk bersyahadat. Ya. Ini masih ada mau dirundingin sama kakaknya atau enggak? Udah mantap. Enggak ya, udah mantap. Enggak. Boleh nggak sedikit cerita aja alasannya? Apa karena ikut-ikutan kakaknya atau karena mau menikah atau karena apa? Sebenarnya sih kalau aku flashback lagi ke yang dulu-dulu ya, emang kalau waktu aku SD itu aku pernah minta ke tante sama ke mbak aku buat belajar sholat. Oh, Itu dulu dari aku kecil? pernah. Oke. Cuman ya waktu itu karena ketahuan sama mama terus mbak juga dipecat jadi udah nggak pernah lagi. Oh, Itu Terus pun juga- baru tahu tuh kakak waktu itu. Iya, terus juga pas lebaran ini aku juga ke rumah kakak lah ngobrol-ngobrol tentang muslim segala macam sebagainya. Terus juga kayak mencari tahu lah kayak kebenaran tentang Alkitab itu gimana, Al-Quran gimana. Terus ya setelah aku cari tahu itu semua, jadi semakin yakin aja sih buat pindah ke Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah rela Iya, ninggalin yang katanya Tuhan Yesus. betul. Ada ibu-ibu mau masuk Islam, dia berdoa dulu. Doanya dia tetap manggil Tuhan Yesus. Tapi bilangnya apa? Tuhan Yesus, saya mau pamit ya, kata gitu. Ada juga ibu-ibu ketika besok mau bersyahadat, malamnya apa? Dia juga berdoa. Dia bilang saya takut Tuhan Yesus marah, kata gitu. Ya, itu jadi memang kita harus banyak belajar. Oke. Alhamdulillah kalau begitu sudah tidak ada yang menghalangi Natasha untuk bersyahadat. Kalau tidak keberatan, saya pengen Natasha bersyahadatnya pakai hijab. Oke, Boleh? boleh. Boleh. Nah, ada Melisa yang bisa bantu pasangin. Mel, hijabnya Mel. Kamu nggak bawa? Kamu nggak bawa? Nggak bawa? Bawa. Ya udah, Nggak ada sini ya? aku pakein. Satu kamu udah hijab. Ya udah. Oh ada. Ini bonus berarti. Oh, oke. Di sini nggak apa-apa. Atau di situ nggak apa-apa. Tuh ada cermin kalau mau ngaca dulu. Ya. Before and after gitu.
putih. Anak berapa Mas Rian? Alhamdulillah 2. Itu dua-duanya ada. Oh itu yang ini tadi dua-duanya. Jatuhnya dulu, pasin dulu deh. Tiap malam Mukanya nonton mungil banget ya. Tiap nonton YouTube. nonton Ya malam. Harus Doni jujur aja dulu. Tadi Terus ya, tiba-tiba udah dia mulai kan, kita juga nggak tahu, tiba-tiba datang ke saya. Kita tahu sendiri. Ini Wih, bener nih. jangan pada foto-foto dong, malu. Nah, benar nggak mau yakin nggak? Ini nggak main-main loh. Gitu. Yang cuma ntar bikin jual kamu. Iya sih, udah dong, malu. Kamu sekedar pindah aja enggak bener udah yakin. Alhamdulillah kayak gitu. Itu yang bilang. Tapi waktu sebelum memutuskan sempat belajar Bible Di rumah. Dia tuh di rumahnya Mas Rian. iya Di waktu rumah itu kita datang. sebelumnya hari pertama itu ngobrol biasa aja. Ngobrol kan karena mungkin di rumah ada orang tua juga jadi ada kesulitan karena saya sudah share tuh. Iya. Saya share tuh selalu YouTube-nya Dr. Zakir Naik sama sama ada beberapa lah yang kayak Ustadz Felix. Orang tuanya siapa? Cuman ini untuk yang masalah kebenaran itu aja nggak yang lain-lain. Nah, terus karena dia kesulitan nonton dia ke rumah. Oh. Dia mau nonton hari pertama dia nggak bawa Bible, hari kedua dia bawa. Oh, jadi Tunggu pause. Oh ya, dia buka. karena sebelumnya dia harus buka dulu kan Ya, di online, Alkitab online. Agak kesusahan dia, jadi akhirnya dibawa sendiri ke rumah. Jadi saya ada taruh Al-Quran situ sama ada Alkitab. Jadi ya dia cari tahu sendiri. Oh iya benar ya. Oh, iya Oke. benar. Ya, dan responnya dia sama persis kayak dulu saya itu. Dia oh ya gitu ya. Oh benar ya. Berarti selama ini salah ya. Kan dulu ya pantesan di film-film aja. Kan biasa dulu zaman dulu kan ada setiap Natal ada film lah biasa. ya. Iya di filmnya aja Yesus ya berdoa. Iya. Nah masih terus gimana? Masih dia Tuhan berdoa ya gitu-gitu lah dia. Lucu aja sih reaksinya dia. Cuma ya Allah masih nggak nyangka. Mas Rian berani ngirim video-videonya Dr. Zakir Naik ke orang tua atau ke dia aja? Ke dia Oh, doang. cuma ke dia. Oh, dia. kirain ke orang tua Enggak, ke juga. orang tua. Nah, dulu waktu Mas Rian masuk Islam, reaksi orang tua gimana? Saya diusir. Diusir. Berapa hari? Ngomong ke papa saya, kan saya sama adik saya itu beda bapak. Oke. Saya ngomong ke papa saya dulu. Saya waktu itu di Istiqlal waktu itu. Ya diskusi ya, papa ya masih kayak kasih lampu hijau lah. Jadi malamnya besok paginya saya berangkat Ke Istiqlal. Oke. Saya lupa pokoknya. Itu bicara sama papanya malam. Malam. Berarti tanggal 9 di tanggal 10 saya jalan. Oke. Pas habis Jumatan saya sampai sana tuh. Oke. Ya udah terus Waktu ke Istiqlal itu daftar dulu saya ngasih lupa kok, tapi yang pasti ada persyaratan makanya kan saya karena ada beberapa dokumen yang nggak mungkin nih saya cari ketemulah Kodoni makanya itu CDM Kodoni itu saya ya, yang mana kapan DM saya? ada kok ini apa yang saya tanya minta doanya terakhir kok ya semoga dimudahkan itu saya itu. Oke. Ya. Alhamdulillah direspon cuman saya nggak kan ada kontaknya juga yang lain-lain akhirnya Kodoni ngasih kontaknya Melisa gitu. Ya. Oke, alhamdulillah. Ciputnya nggak ada. Aduh. Ya udah nggak apa-apa deh. insya Ciput Allah. aku. Udah ngeliat di cermin belum atasnya? Udah. Hah? Udah ngeliat before and afternya gitu? Cantik Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dia waktu itu lebarannya ngirim foto dia lagi lebaran ke keluarga cowoknya. Waduh, pangling. Oh ini. Pakai hijab juga. Iya udah. Cocok Baik. udah. Kita segerakan ya. Kita ngobrolnya nanti ya. Siap. Oke. Bismillah ya. Ini tolong dicek dulu keterangan yang sudah di surat pernyataan ini sudah sesuai dengan KTP atau belum. Kalau ada salah kita masih bisa perbaiki. Nama, nih, Iya, udah betul. udah betul. Takutnya nanti kalau dibawa ke kelurahan mau buat ganti KTP, oh ada salah, balik lagi ya. Kan belum kasih ya nomor. Enggak, itu kan nama kamu. Oh iya deh. Nama resmi. Enggak, setelah memeluk agama Islam nomornya saya Oh, adalah belum dikasih tahu. Waktu itu nggak ditanyain sama Oh. sama Mbak Melisa. Mau ganti nama? Bukan. Nah, tapi kan nggak harus ganti KTP kan. Kalau kalau namanya tidak mengandung kesyirikan nggak perlu ganti nama. Ya. Angelica kan malaikat. Dulu ini waktu di Istiqlal dikasih kok. Saya waktu itu respon aja langsung Ahmad Ibrahim. Oh. Makanya anak saya belakangnya semua ada Ibrahim ya. Waktu ke Istiqlal langsung minta ganti nama. Enggak, waktu ditanya juga sama nama kalau di Istiqlal itu ditanya nama Islamnya pilih mau apa. Saya langsung ngomong Ahmad Oke, Ibrahim. tapi nama Islamnya ditulis di surat pernyataan Islam nggak ditulis? Ditulis. Oh, oke. Ada sertifikat itu. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya
Kalau mau bener-bener ganti nama sampai ke KTP kan urusannya harus sampai ke paling buat sertifikat. departemen Yang penting ganti. nama Islamnya aja Nama Islam. nanti. Siapa? Oke, kalau sudah betul, agak sini dikit. Geser deket-deket. Soalnya nempel banget sama kakaknya. Deg-degan dia tadi di jalan juga. Tangan Sampai dipegang-pegang. Mau didampingin sama teman perempuannya nggak di sini? Buat pegangan gitu. Enggak. Kayak mau diapain aja kamu? Oke, kalau udah siap, Bismillah. Ya udah. kalau udah siap, siapa? Natasha baca mulai dari sini ya. Pertanyaan memeluk agama Islam Dibaca sampai surat Ali Imran 19 ini sekali aja. Terus kemudian dengan ini saya nama langsung agama sebelumnya, terus baru ini sampai 2 kalimat syahadat. Berarti dari sini Heeh. sampai ke nama, agama sebelumnya, terus ke kalimat Iya. syahadat. Baru kita ucapin 2 kalimat syahadat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ternyata memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Di surat Al-Imran 19. Ali Imran. Al-Imran 19. Dengan ini saya Natasha Angelica, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang tangan Natasha gini yang kan. Sekarang gini. Ini adalah simbol tauhid Oke, ya. Natasha sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? udah pernah. Udah ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sudah mengetahui maknanya, sudah menerima dengan ikhlas, ya. Insya Allah nanti juga tetap menanamkan itu dalam hati, ya. Tangan kanannya begini, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab dan nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak selain selain Allah Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Natasha sudah muslim. Nanti belajar ya. Kalau Insya biasa di gereja sebutnya Allah, sekarang kita sebutnya Allah. Nanti belajar pelan-pelan ya. Iya, siap. Pokoknya belajar Islam itu step by step. Semua ada waktunya. Nangisnya sambil ketawa. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Long. Long. Pegangan udah. Lega. Alhamdulillah. Oke, kalau udah, tolong Natasha tanda tangan di atas materai sama nama ya. Mbak. Training. Ri, tolong ambilin Oh lagi. iya.
Nggak perlu Boleh gitu ya? fotonya ditempel sekalian. Foto. Saya bantu. Loh, fotonya udah pakai hijab. Kakak harus pakai. Oke. Kakaknya udah pintar. Kakaknya udah pinter duluan. Kan pakai peci itu. Oh iya tuh. Saya tempelin ya. Iya. Mukanya saya tonjok nggak apa-apa ya. Pojok aja dia nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini sertifikat langsung kita kasih ke Natasha ya. Tujuannya adalah supaya Natasha bisa segera mengubah KTP ya, keterangan agama di KTP. Caranya sangat mudah, tinggal bawa KTP, bawa surat ini, bawa kakak ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, bilang mau merubah agama di KTP, nggak sampai sehari jadi. Oke. Ya, bisa masukin amplop ya. Sebentar ya. Ada beberapa yang ingin saya berikan kepada Natasha. Yang pertama ini buku legend. Iya. Dulu yang dapat ini? Ada dapat. Hah? Dapat. Dapat ya. Ini buku petunjuk sholat. Ini wajib dibaca ya. Oke. Dibaca semua. Nanti apa namanya dipraktekkan sehari 5 kali. Seminggu juga hafal ya. Ini ada buku Juz Amma. Surat-surat yang ada di dalam Juz Amma. Ini juga buku legend lagi nih. Kamu bisa ngajar sama Moreno Bareng Ya, sama. sama anak-anak. buku Iqra ini adalah jembatan untuk Natasha bisa baca Quran ya. Baca belajar buku Iqra ini sama seperti kita dulu SD lah. Ini Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Nanti kalau udah lulus buku Iqra-nya, insya Allah nanti bisa baca Quran yang dalam bahasa Arab ya. Ini juga saya kasih. Ini persembahan dari penontonnya channel Dolitan. Mudah-mudahan berpahala semuanya. Tapi tolong nanti dipelajari bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran ya. Seorang muslim mau pegang Quran dan membaca Quran wajib berwudu ya. Tapi kalau perempuan sedang datang bulan nggak boleh pegang mushaf. Boleh pegang Quran tapi yang di handphone kalau lagi datang bulan ya. Tolong dipelajarin. Ini ada sejumlah uang. Jangan dilihat jumlahnya ya, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ini hanya bentuk kepedulian kita kepada umat Islam, kepada orang yang baru masuk Islam, dan juga orang yang baru masuk Islam itu memang salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, ya. Jadi ini semuanya tolong diterima. Satu lagi ini, nah ini ada dulu sekolah sering nyontek nggak? Oh pernah. Ini sajadah. Nah buat praktek sholat. Itu kalau pakai jadi Tapi ada bacaan sholatnya, bukan bacaan Qurannya ya, bacaan selama sholat. Nanti prakteknya pakai sajadah ini, kalau belum hafal di buku itu bisa sambil baca ini. Jadi belajar sholat boleh nyontek. Ya, kayak jewer. kata dulu aja. Ya di dalamnya ada apa nih kerudung, ada mukena, ada sajadah yang tebel. Saya nggak usah keluarin lah ya. Ini makin kesini makin tebel ini di atasnya. Ini saya masukin semua. Saya masukin sini ya. Nanti belajar Islamnya step by step, ya. Nggak usah yang bagaimana hari ini sadat besok bisa sholat sendiri, nggak. Pelan-pelan aja. Seorang yang baru masuk Islam, dia seperti orang yang dikasih grace period gitu untuk belajar Islam. Oke, pelan-pelan. Nanti Natasha tolong sediakan waktu dalam seminggu 2 hari ya. Pilih harinya apa aja, jam berapa aja sesuai dengan yang paling nyaman buat Natasha. Tempatnya juga pilih sendiri mau di mana untuk belajar Islam. Oke. Kita kirim guru nanti ke tempat yang Natasha pilih. Oke. Ya, satu pertemuan 90 menit. Nanti guru ini, gurunya perempuan pasti akan mengajarkan Islam dari A sampai Z. Oke. Dari mulai niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran. Insya Allah. Program kita selama 3 bulan. Oke. Ya. Kalau 3 bulan baca Qurannya bagus, kita terusin. Biar tambah bagus. Ya, mau belajar terus, nggak apa-apa, kita terusin. Mau jadi qori pun nggak apa-apa. Ya. Itu jadi adalah bentuk daripada tanggung jawab kita untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Kita bina supaya jadi muslim yang kafah.
bukan cuma Islam ganti KTP selesai enggak. Gitu ya. Oke. Nanti kalau udah mau ditanya jangan sungkan-sungkan, tanya ke gurunya boleh, tanya ke kita boleh. Ya. Jangan sampai jadi muslim tuh seperti orang tersesat gitu. Saya mesti ngapain, saya mesti kemana gitu ya. Sering-sering juga ikut kajian ya. Yang bisa menambah wawasan dan ilmu Islam kita. Khususnya untuk yang perempuan gitu ya. Ada kajian-kajian khususnya. Oke. Saya juga ingin menyampaikan dua hal nih. Yang pertama, setiap bayi yang lahir, termasuk Natasha dulu lahir, itu sebenarnya fitrah. Fitrah artinya apa? Sifat asal manusia. Sifat asalnya manusia itu apa? Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi lahir kan nggak bisa apa-apa, cuma nangis-nangis saja kan. Tiba-tiba besar karena dititipkan orang tuanya. Tiba-tiba ketika Natasha sadar, oh saya ternyata orang Kristen, kan lewat orang tuanya. Pada hari ini Natasha bersyahadat, sebenarnya Natasha nggak pindah agama. Kalau KTP itu hanya administrasi, ya. Tetapi secara fitrah, Natasha itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia, menjadi Muslim. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, ketika ada orang yang bukan Islam bersyahadat masuk Islam, dan dia menjalankan Islamnya dengan baik, insya Allah dosa-dosanya dia dari akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah diampuni, dihapuskan. Ya, alhamdulillah. Tapi kebaikannya dari akil balik sampai bersyahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, itu adalah bukti dari kemahadilan Allah SWT. Oke, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Berarti Natasha sekarang jadi orang yang nggak punya dosa. Dosa Mas Rian mungkin sekarang lebih banyak daripada dosanya Natasha. Ya nggak Mas? Dari nol. Bener nggak Mas? Iya. Tapi jangan khawatir ya, semua dosa kita insya Allah diampuni ketika kita bertobat dan juga kita bertakwa. Ya, karena Natasha sekarang nggak punya dosa, tolong doain Mas Rian, tolong doain kita semua di sini nih, semua yang menyaksikan nih, tolong doain juga yang nonton di channel Donitan, semuanya tolong doain supaya kita istiqomah. Istiqomah itu artinya kita konsisten, ya, dan juga insya Allah kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya kita mati dalam keadaan muslim, ya. Yang lain-lain silakan doain apa, yang punya masalah segera selesai, yang belum dapat jodoh, ada yang belum dapat jodoh, segera dapat jodoh, ya. Yang punya utang segera selesai. Tolong doain kita semua, dan kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Dan yang terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua nih dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Enggak sih. Hah? Udah ngobrol sama kakaknya sih. Jadi kakaknya udah kasih bocoran loh. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita bisa tutup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Natasha bisa belajar Islam dengan baik. Ya, nanti pokoknya kita bantu. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua yang hadir di sini ya. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah SWT ya. Juga buat yang nonton di channel Donitan, mudah-mudahan yang menyaksikan proses ini juga mendapatkan pahala. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa 0812 4788 8892 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi selamat ya, Natasha ya. Terima kasih. Jangan sungkan-sungkan nanti tanya kalau ada yang tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 118888182 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 118888182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BH Estek dan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.